Deru mesin pesawat memecah keheningan langit sore di atas Kalimantan. Dari kokpit, Kapten Adrianus Lintar menatap hamparan awan putih yang seolah menari di bawah kendali tangannya. Ia tersenyum kecil, penuh rasa bangga. Baginya, terbang bukan hanya pekerjaan, melainkan wujud pencapaian tertinggi yang pernah ia impikan sejak kecil di pedalaman hutan Dayak. Lintar lahir di desa kecil bernama Tumbang Lanjan, di tepi Sungai Mahakam. Ia tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Ayahnya, seorang guru sekolah dasar, dan ibunya seorang perawat di klinik misi Katolik. Setiap minggu mereka berjalan berjam-jam menuju gereja kecil dari kayu ulin untuk mengikuti misa. Di antara suara lonceng dan nyanyian rohani, kecil Lintar terbiasa mendengar nasihat. Kau harus menjadi cahaya bagi sesamamu, Lintar. Tuhan memberi sayap pada mereka yang punya niat baik. Kata-kata itu menancap kuat. Ia bertekad ingin terbang setinggi mungkin, secara harfiah. Setelah menamatkan SMA, ia diterima di Akademi Penerbangan di Balikpapan. Dari sanalah karirnya menanjak cepat. Dalam usia 32 tahun, ia sudah menjadi kapten di maskapai nasional. Namanya dikenal sebagai pilot yang tegas, disiplin, dan cerdas. Namun, di balik karisma dan senyum profesionalnya, Lintar menyimpan sifat yang keras kepala dan sangat percaya pada logika. Ia memandang segala sesuatu dari sisi rasional, termasuk urusan agama. Bagi Lintar, keimanan adalah hasil pendidikan, bukan panggilan jiwa. Setiap kali ia menerbangkan pesawat ke wilayah-wilayah mayoritas Muslim seperti Aceh, Makassar, atau Padang, selalu ada hal yang membuatnya heran. Mengapa umat Islam bisa begitu teguh beribadah? Dalam penerbangan panjang, ia sering melihat pramugari Muslim salat di ruang sempit dekat dapur pesawat. Ada pula teknisi yang menolak makan sebelum memastikan makanan halal. Semua itu, baginya, seperti bentuk fanatisme yang tak masuk akal. Suatu hari, dalam penerbangan menuju Surabaya, azan maghrib terdengar dari radio kabin penumpang. Suara itu lembut, namun membuat hatinya bergetar aneh. Ia tak mengerti kenapa, tapi sejak hari itu, rasa ingin tahunya terhadap Islam muncul diam-diam. Bukan rasa kagum, melainkan keinginan untuk membuktikan bahwa Islam tidak sehebat yang dikatakan banyak orang. Ia menganggap agama ini penuh aturan yang membatasi kebebasan manusia. Ia pernah berkata pada kopilotnya, "Aku heran. Mereka percaya pada kitab yang katanya suci tapi banyak kontradiksi. Aku ingin tahu sejauh apa logika kitab itu bisa dipertanggungjawabkan." Kopilotnya tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi dalam hati, Lintar sungguh serius. Malam-malam berikutnya, selepas penerbangan, ia mulai membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ia mencatat setiap ayat yang menurutnya janggal. Ia juga menonton debat antaragama di internet dan membaca artikel yang menjelekkan Islam. Namun, pada tahap ini, Lintar belum menyadari bahwa ia sebenarnya sedang mencari sesuatu yang hilang dari dirinya sendiri. Ia berusaha menolak kenyataan bahwa dalam setiap penerbangan, ada ruang sunyi dalam dadanya yang tak bisa diisi oleh karir, penghargaan, atau doa-doa di gereja. Di langit Borneo yang luas, seringkali ia menatap ke bawah, melihat desa-desa kecil dengan menara masjid berdiri di antara pepohonan rimba. Suara azan yang samar kadang terdengar lewat radio frekuensi darurat dari daratan jauh. Entah kenapa, suara itu seperti memanggil, seolah ingin berkata, "Pulanglah." Tetapi Lintar menolak. Ia terlalu bangga untuk mengakui bahwa hatinya mulai goyah. Dalam setiap laporan mingguan kepada pihak maskapai, Lintar dikenal sebagai sosok yang tak banyak bicara soal agama. Namun, di komunitas Katolik Dayak, ia sering menjadi pembicara tamu. Di sana, ia menyampaikan pengalaman hidupnya sebagai bukti bahwa Tuhan memberkati siapapun yang setia pada ajaran Kristus. Ia berbicara dengan penuh keyakinan,
Namun di balik senyum podium itu, ia sering merasa ada ruang kosong di dada. Suatu kali, seorang suster tua mendekatinya seusai acara dan berkata lembut, "Nak, terkadang Tuhan mengetuk hati kita dengan cara yang tak kita duga. Jangan tolak kalau suatu saat Dia datang lewat jalan yang lain." Lintar hanya tertawa sopan, menganggap ucapan itu sebagai petuah umum. Tapi malamnya, kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Apakah mungkin Tuhan mengetuk lewat sesuatu yang bukan dari agamaku? Pagi berikutnya, ia kembali terbang dari Balikpapan menuju Jakarta. Di atas awan, cahaya matahari pagi menembus jendela kokpit, membuat seluruh ruang berwarna keemasan. Lintar menatapnya lama, lalu bergumam pelan, "Kalau benar Tuhan itu satu, kenapa kita terpisah karena nama yang berbeda?" Pertanyaan itu menghantam pikirannya sepanjang perjalanan. Ia tidak tahu bahwa itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ketika pesawat mendarat dan penumpang mulai turun, Lintar memperhatikan seorang perempuan berhijab sederhana duduk di kursi bisnis bagian depan. Wajahnya teduh, dan senyum yang ia berikan kepada pramugari begitu menenangkan. Saat perempuan itu berjalan melewatinya, Lintar hanya sempat menatap sekejap, tapi tatapan itu terasa berbeda. Entah kenapa, ada rasa damai yang tak ia pahami. Lintar tidak tahu siapa dia, tapi pertemuan singkat itu meninggalkan bekas yang dalam. Seakan seluruh perjalanan spiritualnya yang kacau selama ini baru saja menemukan petunjuk kecil dari langit. Malamnya, di kamar hotel, ia membuka catatan yang berisi kritik terhadap Al-Quran. Ia membaca kembali tulisannya, tapi entah mengapa kini terasa hambar. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan, dan di dalam hati kecilnya muncul suara lirih. Apa aku benar-benar sudah mengenal Tuhan? Lintar menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Ia hanya tahu satu hal, langit yang ia layari setiap hari terasa berbeda. Ada sesuatu di luar logika yang sedang memanggilnya pulang. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, perjalanan panjang menuju cahaya yang ia tolak selama ini, baru saja dimulai. Sejak pertemuan singkat dengan perempuan berhijab di kabin pesawat itu, hari-hari Adrianus Lintar dipenuhi rasa gelisah. Setiap kali ia menatap langit, ada bisikan halus yang mengusik pikirannya. Namun alih-alih mengikuti panggilan itu, ia justru melawan. Dalam hatinya tumbuh tekad aneh. Ia harus membuktikan bahwa Islam tidak seindah yang terlihat. Di rumahnya di Balikpapan, Lintar menata meja belajarnya dengan rapi. Di atasnya, berderet buku-buku tentang perbandingan agama, beberapa terjemahan Al-Quran, dan laptop yang terbuka pada situs debat antaragama. Ia bahkan membeli tafsir dalam berbagai versi bahasa. Semua itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan mencari kesalahan. Setiap malam, setelah selesai jadwal penerbangan, ia duduk di depan layar sambil menulis catatan, kontradiksi ayat, kesalahan logika, dan perbedaan penafsiran. Ia mulai mengumpulkan bahan untuk disampaikan dalam diskusi komunitas Katolik Dayak yang sering ia hadiri. Ia ingin menunjukkan bahwa kitab yang dikagumi umat Islam itu tidak sesempurna yang mereka klaim. Rasa bangga dalam dirinya tumbuh seperti bara. Ia merasa seperti peneliti yang akan membongkar rahasia besar dunia. Dalam pikirannya, ia tidak sedang menyerang Islam, melainkan menyelamatkan orang-orang yang tersesat dalam keimanan yang menurutnya keliru. Namun semakin dalam ia membaca, semakin ia merasa bingung. Setiap kali menemukan ayat yang ingin ia jadikan bahan sanggahan, ayat selanjutnya justru menjawab kebingungannya sendiri. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui hal itu. Ia menulis catatan pembelaan, "Ini kebetulan hanya permainan kata." Lintar mulai aktif berdiskusi di forum daring. Ia berdebat sengit dengan beberapa ustaz dan cendekia muslim. Ia tak segan menggunakan bahasa sinis. Jika benar Al-Quran adalah wahyu, kenapa banyak yang menafsirkannya berbeda? Tulisnya di salah satu forum. Balasan dari seorang peserta muslim membuatnya terdiam. Perbedaan tafsir tidak membuktikan kesalahan wahyu, tapi membuktikan luasnya makna yang Tuhan berikan agar manusia terus berpikir.
Lintar membaca kalimat itu berulang kali. Ia tidak tahu mengapa kalimat sederhana itu terasa menampar. Tapi seperti biasa, ia memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Ia tidak mau hatinya dikalahkan oleh emosi. Di sela kesibukan sebagai pilot, ia tetap melanjutkan penelitian pribadinya. Setiap kali transit di kota berbeda, ia menyempatkan diri ke toko buku untuk mencari literatur baru tentang Islam. Ia menandai ayat-ayat yang berbicara tentang sains, sejarah, dan moral. Ia ingin menemukan titik di mana logika manusia bisa mengalahkan keyakinan. Namun yang ia temukan justru sebaliknya, ayat-ayat yang semakin membuatnya berpikir dalam. Tentang penciptaan langit dan bumi, tentang air hujan yang menghidupkan tanah, tentang keikhlasan dan sabar. Ia merasa Al-Quran seperti buku yang hidup, semakin dibuka, semakin menembus hatinya. Ego Lintar mulai terancam. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin aku salah selama ini? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia buru-buru menolaknya. Ia merasa harga dirinya akan runtuh bila mengakui kebenaran Islam. Ia adalah sosok yang dihormati di kalangan Katolik Dayak. Banyak anak muda mengidolakannya. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya bisa percaya pada agama yang dulu ia hina? Pada suatu malam di rumahnya, saat listrik padam akibat hujan deras, Lintar menyalakan lilin di ruang tamu. Ia membuka kembali catatan berisi kelemahan Al-Quran yang telah ia susun selama berbulan-bulan. Satu persatu ia baca ulang. Tapi kali ini, tulisan-tulisan itu terasa kosong. Tidak lagi mengandung makna kemenangan. Justru ia merasa malu melihat betapa congkaknya ia dulu menulis dengan nada merendahkan. Ia menatap nyala lilin yang bergetar, lalu bergumam pelan. Apa gunanya aku mencari kelemahan sesuatu yang bahkan aku belum benar-benar pahami? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Dalam diam, ia sadar bahwa ia tidak sedang membuktikan kebenaran logika, melainkan sedang berperang dengan hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia diundang menjadi pembicara dalam acara komunitas Katolik di Samarinda. Topiknya, menemukan kebenaran melalui akal. Dalam pidatonya, ia membicarakan pentingnya berpikir kritis terhadap semua ajaran agama. Ia dengan lantang menyinggung Islam dan menyebutnya agama yang membelenggu kebebasan berpikir. Namun, di tengah pidatonya, ada hal aneh. Kata-katanya sendiri mulai terdengar hampa. Ia melihat wajah-wajah jemaat di depannya menatap penuh harapan, seolah menunggu jawaban dari seorang yang bijak. Tapi dalam hati, Lintar justru merasa seperti seorang pembohong. Ia bicara dengan mulut, tapi hatinya bergetar, menolak setiap kalimat yang keluar dari dirinya sendiri. Usai acara, seorang pria paruh baya menghampirinya. Dengan senyum ramah, ia berkata, "Saya dulu juga berpikir seperti Bapak. Tapi setelah saya benar-benar membaca Al-Quran dengan hati terbuka, saya menemukan kedamaian yang tidak saya temukan di tempat lain." Lintar hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu terasa seperti cambuk. Ia berpura-pura sibuk membereskan map presentasinya, lalu pergi tanpa pamit. Tapi malam itu, di kamar hotel, kalimat pria itu bergema terus di kepalanya, dengan hati terbuka. Untuk pertama kalinya, Lintar merasa kalah bukan karena argumen, melainkan karena kebenaran yang halus dan lembut. Sejak malam itu, ia mulai merasa gelisah setiap kali melihat umat Islam salat atau mendengar azan. Ia mencoba menutup diri, tapi justru hatinya semakin terbuka. Ia seperti seseorang yang berusaha menutup jendela dari cahaya, namun sinar itu tetap menembus celah-celah kecil yang tak bisa ia kendalikan. Hari demi hari, catatan, penolakannya terhadap Islam makin jarang ia sentuh. Sebaliknya, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa niat menyerang. Ia membaca kisah Nabi Yusuf, kisah keteguhan Nabi Ibrahim, dan tentang pengampunan dalam surah Az-Zumar. Entah kenapa, semua kisah itu terasa begitu manusiawi dan menenangkan. Lintar tidak tahu bahwa pencarian panjang yang dimulainya dengan kesombongan kini mulai berubah menjadi perjalanan jiwa. Ia masih menolak mengakui, tapi di sudut hatinya,
Ada rasa damai yang pelan-pelan tumbuh. Di suatu pagi, ketika ia duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi, suara azan dari masjid kecil di seberang jalan terdengar lembut. Ia menatap ke arah langit, tersenyum samar, dan bergumam pelan. Mungkin Tuhan sedang menunggu aku berhenti berdebat, dan mulai mendengarkan. Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, dinding keras dalam hatinya mulai retak, pelan tapi pasti. Hari itu cuaca cerah. Awan di langit Kalimantan terlihat seperti gumpalan kapas yang mengapung di atas hamparan hijau hutan tropis. Kapten Adrianus Lintar duduk di kursi kokpit, menatap layar navigasi pesawat yang sedang menuju Jakarta. Ia baru saja melewati masa-masa berat, konflik batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah 11 bulan mencari celah kelemahan Al-Quran, yang ia temukan justru kebingungan. Ia merasa pikirannya penuh, tetapi hatinya kosong. Lintar menarik napas panjang, lalu berbicara pada kopilotnya. Lucu ya, semakin aku belajar tentang mereka, semakin banyak hal yang tidak bisa kupatahkan. Kopilot hanya tersenyum, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia sudah terbiasa mendengar ucapan filosofis dari sang kapten. Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, Lintar mengizinkan diri keluar dari kokpit sejenak. Ia berjalan melewati kabin kelas bisnis untuk memeriksa keadaan penumpang. Semuanya tampak tenang. Di barisan kursi sebelah kanan, perhatiannya tertuju pada seorang perempuan muda yang mengenakan hijab warna biru langit. Ia sedang membaca buku kecil dengan sampul bertuliskan, "Doa seorang pengembara." Wajahnya tenang, teduh, dan tampak damai. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak juga sikap berlebihan. Justru kesederhanaannya yang membuat Lintar memperhatikan lebih lama dari seharusnya. Perempuan itu menatap ke atas dan tersenyum sopan. "Selamat siang, Kapten." Lintar membalas dengan anggukan kecil. "Selamat siang. Penerbangannya nyaman, kan?" "Alhamdulillah, sangat nyaman. Terima kasih, Kapten," jawabnya dengan suara lembut. Kata "Alhamdulillah" itu menancap di hati Lintar seperti gema halus yang anehnya menenangkan. Ia mengangguk, lalu berlalu. Namun sepanjang penerbangan, pikirannya terus kembali pada suara lembut itu. Saat pesawat mendekati ketinggian jelajah akhir, Lintar kembali ke kabin. Kali ini, perempuan berhijab itu sedang menulis di buku catatannya. Ketika pramugari menawari minuman, ia menolak dengan senyum ramah. "Maaf, saya sedang berpuasa sunnah." Lintar spontan berhenti melangkah. Ia tahu, hari itu bukan bulan Ramadan. Ia heran mengapa ada orang yang mau menahan lapar dan haus di tengah perjalanan panjang tanpa kewajiban. Ia menghampiri dengan sopan, pura-pura memeriksa kursi di sebelahnya. "Maaf, saya dengar tadi ibu berpuasa, tapi bukankah bukan bulan Ramadan?" Perempuan itu tersenyum. "Betul, Kapten. Ini puasa Senin Kamis. Saya hanya ingin membiasakan diri bersyukur dan menahan diri, tidak hanya dari makanan, tapi juga dari amarah." Jawaban itu membuat dada Lintar bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi terasa seperti tamparan lembut. Selama ini ia merasa dirinya sudah bijak, tapi di depan perempuan yang bicara dengan tenang itu, seluruh logikanya mendadak mengecil. "Maaf, boleh saya tahu nama Anda?" tanya Lintar. "Aisyah," jawabnya sambil tersenyum. "Saya seorang dokter. Baru pulang dari misi kemanusiaan di pedalaman Kalimantan Barat." Lintar terkejut. "Kalimantan Barat? Saya juga asli Kalimantan, Dayak dari Tumbang Lanjan." "Wah, berarti kita sama-sama anak hutan." "Ya, Kapten," katanya sambil tertawa kecil. "Di tempat saya bertugas, banyak masyarakat Dayak yang sangat baik hati. Saya banyak belajar dari mereka tentang ketulusan." Lintar menatap wajah Aisyah dengan rasa heran yang dalam. Ia berbicara tanpa kesan sombong, tanpa menyinggung agama, tapi setiap kalimatnya seperti memiliki makna spiritual. Setelah percakapan singkat itu, Lintar kembali ke kokpit, tapi pikirannya melayang jauh. Ia mencoba fokus pada layar kontrol,
Namun bayangan wajah Aisyah selalu muncul. Apa yang membuat perempuan itu begitu tenang? Ia bertanya dalam hati. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, Lintar berdiri di pintu keluar untuk memberi salam kepada penumpang. Aisyah lewat sambil menunduk sopan. "Terima kasih, Kapten. Semoga selalu diberi keselamatan oleh Allah." Lintar terdiam. Ucapan itu begitu tulus, namun menimbulkan gejolak aneh di dadanya. Ia bahkan tidak sempat membalas dengan benar, hanya berkata lirih, "Amin." Malam itu, di kamar hotel bandara, Lintar tidak bisa tidur. Ia menatap jendela kaca, melihat pesawat-pesawat lepas landas, tapi pikirannya tertuju pada satu hal, ketenangan yang terpancar dari Aisyah. Ia mencoba menulis sesuatu di buku catatannya, tapi hanya mampu menulis satu kalimat. "Mungkin yang kucari bukan kelemahan Al-Quran, tapi alasan mengapa pengikutnya bisa sebahagia itu." Beberapa hari berlalu, namun pertemuan singkat itu terus membekas. Setiap kali terbang, setiap kali mendengar penumpang berdoa sebelum pesawat lepas landas, ia teringat pada Aisyah. Dalam kesibukannya sebagai kapten, ia merasa hatinya mulai mencari arah yang baru, arah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Suatu sore di Bandara Balikpapan, ketika sedang beristirahat di ruang tunggu pilot, ia mendengar dua pramugari muslimah berbincang tentang sabar dalam ujian. Mereka tampak bahagia, meski lelah bekerja seharian. Lintar memperhatikan dari jauh dan merasa iri. Kenapa mereka bisa sebahagia itu? Padahal hidup mereka tidak mudah. Malamnya, ia mencoba membaca ulang Al-Quran yang dulu ia tandai dengan tinta merah sebagai ayat bermasalah. Kini, setiap kalimat terasa berbeda. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Entah kenapa, matanya berkaca-kaca. Ia menutup kitab itu perlahan. Mungkin ini yang membuat mereka kuat. Hari berganti minggu. Lintar tak pernah bertemu lagi dengan Aisyah, tapi sosok perempuan itu menjadi simbol perubahan dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan cara orang Islam menjalani hidup, penuh kesabaran, disiplin, dan syukur. Ia mulai mengurangi kebiasaannya mengejek agama orang lain. Bahkan kini lebih sering mendengarkan ceramah tentang Islam di internet, meski diam-diam. Suatu kali, dalam penerbangan ke Surabaya, pramugari yang sama bercerita bahwa seorang dokter bernama Aisyah sedang menjalankan program bantuan kesehatan di daerah terpencil dan sering menjadi penumpang maskapai yang sama. Hati Lintar berdebar. Ia merasa ingin bertemu lagi, bukan karena tertarik secara pribadi, tapi karena ingin tahu lebih banyak tentang ketenangan yang pernah ia lihat di matanya. Sore itu, setelah mendarat, ia duduk sendirian di ruang pilot lounge. Dari jendela, ia melihat langit berubah jingga. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terganggu. Justru hatinya bergetar lembut. Ia menunduk dan bergumam, "Suatu saat aku ingin tahu, apa rahasia di balik kedamaian itu." Dan tanpa ia sadari, langkah kecil menuju cahaya yang selama ini ia tolak sudah semakin dekat. Ia hanya butuh satu kejadian lagi, satu titik balik, untuk benar-benar membuka hatinya pada kebenaran yang selama ini ia perangi. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih. Sinar matahari menembus kaca Bandara Soekarno-Hatta dengan lembut, seolah menyambut setiap langkah penumpang yang datang dan pergi. Kapten Adrianus Lintar berdiri tegap di depan kaca terminal, mengenakan seragam pilot dengan lencana emas yang memantulkan cahaya. Ia baru saja menerima jadwal terbang menuju Balikpapan. Rutinitas yang biasa, namun tanpa ia sadari, penerbangan hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Saat memasuki kabin pesawat, ia seperti biasa memberi senyum profesional kepada pramugari dan memastikan semua sistem berjalan normal. Tapi pandangannya sempat tertuju pada seorang penumpang wanita di deretan kursi kelas bisnis. Seorang muslimah muda berhijab abu-abu sederhana, sedang membaca buku kecil berwarna hijau. Entah kenapa, Adrianus merasa matanya tertahan lebih lama dari biasanya. Bukan karena rupa, tapi ada sesuatu di wajahnya. Tenang, damai, dan teduh. Ketika semua penumpang telah naik,
pesawat pun tinggal landas. Suara mesin jet yang menggelegar berpadu dengan awan putih di luar jendela. Di ketinggian ribuan kaki, Adrianus memimpin penerbangan dengan penuh percaya diri. Namun, pikirannya justru terus melayang ke penumpang berhijab itu. Ia sendiri tidak mengerti alasannya. Beberapa jam kemudian, setelah pesawat mendarat di Balikpapan, Adrianus turun dari kokpit menuju terminal. Di sana, tanpa sengaja ia melihat wanita berhijab itu lagi. Ia sedang menunggu koper di conveyor belt. Adrianus, yang biasanya cuek, justru terdorong untuk menyapa. "Permisi, Ibu. Tadi saya lihat Anda di pesawat. Apa penerbangannya nyaman?" tanyanya ramah, dengan nada formal khas seorang pilot. Wanita itu tersenyum lembut. "Alhamdulillah, sangat nyaman. Terima kasih, Kapten." Kata "Alhamdulillah" itu menggema aneh di telinga Adrianus. Ia sering mendengar kata itu di televisi atau dari teman muslimnya, tapi kali ini terdengar berbeda, lebih dalam, lebih tulus. "Nama saya Adrianus, kapten penerbangan tadi," ujarnya sambil menjabat tangan sekadarnya. "Saya Aisyah," jawabnya sambil tersenyum. "Dokter sukarelawan dari Lembaga Kemanusiaan. Baru pulang dari daerah pedalaman." Adrianus menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Pedalaman? Wah, daerah seperti itu pasti berat ya? Banyak tantangan." "Berat, tapi indah," jawab Aisyah lembut. "Di sana saya belajar tentang kesabaran dan rasa syukur. Mungkin karena itu, saya selalu merasa damai." Kata-kata itu menancap dalam hati Adrianus. Damai. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali merasa damai. Selama ini, hidupnya penuh pencarian dan perdebatan. Tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi wanita di depannya seolah membawa suasana lain. Seolah ketenangan yang ia bicarakan benar-benar nyata. Mereka pun berbincang singkat sebelum berpisah. Namun malamnya, wajah dan ucapan Aisyah terus terlintas di benaknya. Ia merasa terusik, tapi bukan dengan rasa benci, melainkan keingintahuan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Adrianus mendapat jadwal penerbangan yang sama, Jakarta Balikpapan, dan secara kebetulan, Aisyah kembali menjadi salah satu penumpang. Kali ini, ia duduk di kursi yang lebih dekat ke kokpit. Saat boarding selesai, ia menatapnya sekilas dan mengucapkan, "Semoga penerbangannya lancar, Kapten." Entah kenapa, ucapan itu menimbulkan getaran aneh di dada Adrianus. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Amin." Itu mungkin kali pertama dalam hidupnya ia mengucapkan kata itu dengan sungguh-sungguh. Setelah mendarat, mereka kembali berbincang di ruang tunggu bandara. Aisyah bercerita tentang anak-anak di desa terpencil yang tetap tersenyum meski hidup dalam kekurangan. Tentang bagaimana iman membuat mereka kuat. Adrianus mendengarkan dengan saksama, kadang mengangguk, kadang terdiam lama. "Agama kamu mengajarkan banyak hal ya?" ucapnya pelan. Aisyah tersenyum. "Islam bukan sekadar agama, Kapten. Ia jalan hidup. Bukan hanya soal ibadah, tapi tentang bagaimana hati mengenal Tuhan." Kalimat itu seperti membuka ruang baru dalam benaknya. Adrianus terdiam cukup lama. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi egonya masih tinggi. Dalam hati ia berkata, "Aku ini sudah belajar teologi bertahun-tahun. Mana mungkin ajaran ini bisa menjawab semua kegelisahanku?" Namun rasa damai yang ia lihat dari mata Aisyah begitu nyata. Tak ada kesombongan, tak ada keinginan untuk membantah. Hanya ketenangan yang sulit ia pahami. Beberapa minggu berlalu. Adrianus mulai membaca lagi catatan Al-Quran yang dulu ia tulis untuk mencari kesalahan. Tapi kali ini, setiap ayat yang ia baca terasa berbeda. Ia tak lagi mencari kelemahan, melainkan mencoba mengerti. Ia mulai menandai ayat-ayat tentang kasih sayang, keadilan, dan penciptaan manusia. Dan di setiap halaman, ia merasakan getaran halus di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam,
Ia menatap cermin di kamarnya. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya. Ia teringat Aisyah yang selalu tenang, teringat ayat-ayat yang seolah berbicara langsung kepadanya. Di sudut hati, muncul perasaan yang belum pernah ia akui. Ia mulai kagum pada Islam. Namun, bersamaan dengan itu muncul ketakutan. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ini hanya emosi sesaat? Bagaimana jika keluarganya tahu? Adrianus menatap langit malam dari jendela hotelnya. Awan putih tersisa sedikit, dan di antara kegelapan itu ia berbisik pelan. "Ya Tuhan, siapapun Engkau sebenarnya, tunjukkanlah aku jalan yang benar." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrianus berdoa bukan dengan hafalan gereja, bukan dengan nama Yesus atau Maria, tapi dengan hati yang kosong, meminta kebenaran sejati. Dan di saat itulah, ketenangan yang lama hilang perlahan kembali menyelimuti dadanya. Sebuah langkah kecil, tapi berarti besar. Karena tanpa disadarinya, doa itu adalah pintu pertama menuju cahaya yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Aisyah terasa berbeda bagi Adrianus. Setiap kali ia terbang, ia tak lagi sekadar melihat awan, langit, dan bumi dari ketinggian. Ada makna lain yang mulai menyentuh hatinya. Dulu, baginya pemandangan dari kokpit hanyalah pekerjaan, pemandangan indah yang sudah biasa. Tapi kini, setiap kali pesawat menembus awan, ada rasa takjub yang aneh. Ia melihat keindahan ciptaan Tuhan dengan cara yang baru, seolah alam berbicara dengan bahasa yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Suatu sore setelah mendarat di Surabaya, Adrianus duduk sendiri di ruang pilot. Ia membuka catatan lamanya, catatan yang dulu ia isi dengan kritik terhadap Al-Quran. Tapi malam itu, catatan itu seperti cermin yang memantulkan kesombongannya sendiri. Ia membaca ulang tulisannya yang menjelekkan ayat-ayat, dan setiap kalimat terasa seperti tamparan. "Kenapa dulu aku begitu angkuh?" gumamnya. Ia menatap tulisan tangannya sendiri. Islam terlalu memaksa orang tunduk kepada Tuhan. Kini kalimat itu terasa berbeda. Bukankah tunduk memang hakikat manusia di hadapan Sang Pencipta? Ia menutup buku itu perlahan, lalu mengambil Al-Quran terjemahan yang dibelinya diam-diam seminggu lalu. Ia membacanya dengan hati-hati, takut, tapi juga rindu akan jawaban. Matanya berhenti pada surah Al-An'am, ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dadanya bergemuruh. Ia menatap ayat itu lama, mencoba menolak maknanya, tapi justru air mata perlahan mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak mengerti kenapa ayat itu begitu menyentuh. Ia hanya tahu bahwa hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Tenang dengan cara yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Malam itu Adrianus tidak langsung tidur. Ia duduk di balkon hotel, menatap langit dan bintang-bintang. Ia berbisik pelan, "Kalau Engkau benar adanya, Tuhanku yang sejati, tunjukkan aku cahayamu. Aku lelah mencari." Beberapa hari berikutnya, Adrianus bertugas lagi dalam penerbangan malam menuju Makassar. Di kabin pilot, semua berjalan normal. Tapi di dalam hati, ia terus merasa seperti ada sesuatu yang ingin meledak keluar. Ia ingin berbicara kepada seseorang tentang perasaannya, tentang kegelisahan sekaligus kedamaian yang datang bersamaan. Tanpa sengaja, ia kembali bertemu Aisyah di ruang tunggu bandara. Ia tampak membawa tas besar dan beberapa dokumen. "Kapten Adrianus," sapa Aisyah ramah. "Tak disangka kita bertemu lagi." "Sepertinya Tuhan memang sengaja mempertemukan kita terus," jawab Adrianus sambil tersenyum kecil. Mereka pun duduk bersama di sebuah kafe bandara yang sepi. Untuk pertama kalinya, Adrianus membuka sedikit isi hatinya. "Saya sebenarnya sudah lama mempelajari Islam," katanya pelan. "Awalnya karena ingin mencari kesalahan. Tapi, entah kenapa, setiap kali saya membaca ayat-ayatnya sekarang, saya justru merasa damai." Aisyah menatapnya dengan lembut, tanpa sedikit pun ekspresi menghakimi. Terkadang, hati yang tulus mencari kebenaran tidak akan dibiarkan tersesat.
Allah yang memegang hati kita, Kapten. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh mencarinya. Kata-kata itu seperti menenangkan gejolak di dada Adrianus. Ia menatap Aisyah dan berkata lirih, "Tapi saya takut. Saya ini dari keluarga Katolik Dayak yang sangat taat. Kalau mereka tahu saya tertarik pada Islam, mereka bisa menganggap saya pengkhianat." Aisyah tersenyum tipis. "Kebenaran tidak selalu mudah, Kapten. Tapi Allah tidak akan meninggalkan orang yang jujur mencarinya. Jangan takut kehilangan dunia, kalau akhirnya mendapatkan kedamaian hati." Ucapan itu menancap dalam. Adrianus hanya bisa menunduk. Dalam diam, air matanya jatuh satu tetes. Ia mencoba menahan, tapi suaranya bergetar. "Kenapa saya merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang?" "Itu hidayah," jawab Aisyah lembut. "Ia datang bukan karena logika, tapi karena kasih Tuhan." Sejak pertemuan itu, Adrianus berubah tanpa ia sadari. Ia mulai meninggalkan kebiasaannya mencaci Islam di forum. Ia berhenti ikut debat antaragama yang dulu membuatnya bangga. Rekan pilotnya sempat heran melihat perubahan itu. Ia jadi lebih pendiam, lebih tenang, dan sering melamun sambil membaca sesuatu di ponsel atau buku kecilnya, yang ternyata adalah Al-Quran. Suatu malam, di tengah penerbangan menuju Kuala Lumpur, pesawat yang dikemudikannya mengalami turbulensi cukup parah. Lampu kabin berkedip, alarm berbunyi, pramugari panik, penumpang mulai berdoa. Adrianus tetap tenang, tapi dalam hatinya, ia spontan berkata, "Ya Allah, tolong kami." Setelah ucapan itu, pesawat perlahan stabil kembali. Mesin kembali normal, dan mereka berhasil mendarat dengan selamat. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, Adrianus terdiam. Ia sadar, tanpa berpikir, ia baru saja menyebut nama Tuhan yang dulu ia tolak. Malam itu di kamar hotel, ia sujud tanpa tahu caranya, menangis terseduh-seduh. "Kenapa saya justru memanggil namamu, Allah?" katanya di sela tangis. "Padahal saya tidak tahu engkau seperti apa, tapi hati saya percaya." Tangisnya malam itu adalah tangis penyerahan diri. Ia belum mengucap syahadat, tapi dalam hatinya, ia tahu, ia telah menemukan arah pulang. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mengirimkan pesan singkat kepadanya. "Kapten, kalau suatu hari hati Anda sudah siap, datanglah ke masjid kecil di Balikpapan. Di sana ada ustaz yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Anda pahami." Adrianus menatap pesan itu lama. Ia tahu, hari itu akan datang. Ia sudah tidak bisa berpaling lagi. Dunia yang dulu ia banggakan tak lagi memberinya ketenangan. Ia yang dulu berusaha membuktikan kelemahan Al-Quran, kini justru berlutut di hadapan keagungan ayat-ayatnya. Dalam buku catatan lamanya, ia menulis satu kalimat baru, menggantikan semua celaan yang dulu memenuhi halaman. "Aku mencari kesalahan dalam Al-Quran selama 11 bulan, tapi yang kutemukan adalah kelemahan dalam hatiku sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Adrianus tidur dengan tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kebingungan. Hanya satu hal yang tersisa, rasa syukur kepada Tuhan yang telah menggetarkan hatinya untuk menemukan kebenaran. Dan tanpa ia sadari, perjalanan panjang menuju cahaya sudah hampir sampai di ujungnya. Sebentar lagi, ia akan benar-benar melangkah ke dalam kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang penuh makna, yang selama ini tidak pernah ia temukan di ketinggian langit, tetapi justru di dalam kedalaman hatinya sendiri. Pagi itu, udara Balikpapan terasa hangat, langit cerah tanpa awan, tapi di hati Adrianus justru bergemuruh. Ia duduk di kursi kamarnya, menatap seragam pilot yang tergantung di depan cermin. Seragam itu dulu menjadi simbol kebanggaan, kehormatan, dan prestasi. Tapi kini, entah kenapa, semuanya terasa hampa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar karir dan penghargaan yang sedang memanggilnya. Sudah seminggu berlalu sejak Aisyah mengirim pesan tentang masjid kecil di Balikpapan. Ia membaca pesan itu berulang kali, namun belum juga berani datang. Bukan karena ragu, tapi karena takut.
takut dengan apa yang akan berubah setelahnya. Ia tahu, keputusan ini bukan hal kecil. Ia akan berhadapan dengan keluarga, lingkungan, bahkan dirinya sendiri yang dulu keras menolak Islam. Pagi itu ia berdoa dalam diam. Tuhan, jika Engkau benar-benar ada di jalan ini, kuatkan langkahku. Setelah menarik napas panjang, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan pakaian biasa, topi, dan kacamata hitam. Ia berjalan kaki menyusuri gang kecil di dekat penginapan, mengikuti petunjuk Aisyah. Dan di ujung jalan, ia melihat masjid kecil itu. Tidak megah, tapi bersih dan damai. Suara lantunan ayat Al-Quran dari pengeras suaranya membuat hatinya bergetar. Seorang pria tua berwajah teduh menyambutnya di halaman. "Assalamualaikum. Nak, ada yang bisa saya bantu?" Adrianus menelan ludah. Suaranya sedikit gemetar. "Saya, Adrianus. Teman Aisyah menyarankan saya ke sini. Katanya, Ustaz di sini bisa menjawab pertanyaan tentang Islam." Pria itu tersenyum hangat. "Alhamdulillah. Saya Ustaz Rahman. Mari, kita duduk dulu di serambi." Mereka berbincang cukup lama. Adrianus banyak bertanya tentang Tuhan dalam Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang makna hidup. Ia mengutarakan semua kebingungannya tanpa takut dihakimi. Ustaz Rahman menjawab dengan sabar, penuh kasih, dan tidak pernah sekalipun membantah dengan nada tinggi. "Apa yang membuatmu tertarik pada Islam, Nak?" tanya sang Ustaz lembut. Adrianus menatap jauh ke arah langit. "Saya tidak tahu pasti, Ustaz. Awalnya saya ingin membuktikan bahwa Islam salah. Tapi setiap kali saya mencoba membantah, justru saya yang kalah. Hati saya selalu merasa damai saat membaca ayat-ayatnya. Dan saya tidak bisa menjelaskan kenapa." Ustaz Rahman tersenyum bijak. "Hidayah itu bukan karena logika semata, Nak. Ia seperti cahaya yang menyentuh hati. Kadang datang lewat kejadian kecil, kadang lewat pertemuan yang tak kita sangka." Adrianus terdiam. Dalam hati, ia tahu siapa yang dimaksud Ustaz itu. Aisyah, wanita berhijab sederhana yang telah menjadi perantara cahaya dalam hidupnya. Setelah lama berbicara, Ustaz Rahman berkata dengan lembut, "Kalau hatimu sudah yakin, tak perlu ditunda. Islam bukan sekadar agama, tapi ikatan antara manusia dengan Tuhannya. Kalimat syahadat itu bukan sekadar ucapan, tapi janji suci." Adrianus menatap matanya dalam-dalam. Ada ketenangan yang terpancar dari wajah tua itu, seperti cermin keyakinan yang tulus. Ia menunduk, tangan gemetar. Saya sudah yakin, Ustaz. Saya ingin mengucapkannya." Ustaz Rahman tersenyum. "Alhamdulillah." Ia lalu berdiri dan mengajak Adrianus masuk ke dalam masjid. Di dalam, udara terasa sejuk dan damai. Cahaya matahari masuk melalui jendela kayu, menyinari sajadah hijau di lantai. Adrianus berdiri di hadapan Ustaz Rahman. Air matanya mulai mengalir. Dengan suara bergetar, ia mengikuti ucapan sang Ustaz. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, dadanya terasa lapang. Seolah semua beban yang menumpuk selama bertahun-tahun menguap begitu saja. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa pulang. Ustaz Rahman menepuk bahunya pelan. "Selamat datang, saudaraku. Sekarang engkau bukan lagi tamu dalam Islam. Engkau bagian dari kami. Allah telah memilihmu." Adrianus hanya bisa menunduk. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Ia memeluk sang Ustaz dengan penuh rasa haru. Di dalam hatinya, hanya satu kalimat yang bergema. "Akhirnya aku menemukan Tuhan yang selama ini kucari." Sore itu, setelah keluar dari masjid, dunia seolah tampak berbeda. Angin terasa lebih lembut, matahari lebih hangat, dan suara azan maghrib yang berkumandang di kejauhan terasa seperti panggilan cinta. Adrianus berjalan di tepi jalan kecil,
menatap langit dengan mata sembab. Ia memegang dada kirinya, merasakan detak jantungnya berdetak tenang. "Ini, kedamaian yang selama ini kucari," bisiknya. Beberapa hari kemudian, ia mengirim pesan kepada Aisyah. "Terima kasih. Hari ini saya resmi bersyahadat. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan rasa syukur ini, tapi saya tahu Allah mengirimkan kamu untuk menjadi jembatan cahaya dalam hidup saya." Aisyah membalas singkat tapi mengharukan. "Alhamdulillah, Kapten. Semua karena Allah. Saya hanya perantara. Semoga langkah baru ini membawa ketenangan yang abadi." Adrianus membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, hidupnya kini akan berubah total. Tapi tidak ada rasa takut. Justru yang muncul adalah keyakinan dan semangat baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa minggu setelah keislamannya, Adrianus mulai belajar sholat, belajar membaca Al-Quran dengan bimbingan Ustaz Rahman. Ia sering datang ke masjid setelah jadwal terbang. Meski canggung dan belum fasih, semangatnya luar biasa. Ia bahkan mengganti kalung salib di lehernya dengan seuntai tasbih kecil yang diberikan sang ustaz. "Bukan karena aku melupakan masa laluku," katanya suatu malam sambil menatap tasbih itu, "tapi karena aku menemukan alasan baru untuk hidup." Dan di setiap kali ia mengemudikan pesawat, ia tak lagi merasa sendirian di langit luas. Setiap kali menatap awan, ia berbisik dalam hati, "Subhanallah, betapa agung ciptaanmu, ya Rab." Kini, ia bukan hanya seorang pilot yang menerbangkan pesawat, tapi juga seorang hamba yang terbang menuju cahaya keimanan. Ia telah menemukan arah yang selama ini ia cari, bukan di kompas pesawat, tapi di kompas hatinya sendiri, yang kini sepenuhnya menunjuk kepada Allah. Di akhir setiap penerbangan, sebelum turun dari kokpit, Adrianus selalu menutup mata sejenak dan berdoa pelan. "Ya Allah, Engkau telah membawaku dari kegelapan menuju cahaya. Jangan pernah lepaskan aku dari bimbingan-Mu." Dan setiap kali ia membuka mata, senyumnya selalu sama, tenang, tulus, dan penuh rasa syukur. Karena kini, Kapten Adrianus Lintar bukan lagi hanya seorang pilot kebanggaan bangsa, melainkan juga seorang mualaf yang terbang bersama cahaya keimanan yang menuntunnya pulang. Sejak hari Adrianus bersyahadat, hidupnya seperti memasuki babak baru. Setiap pagi terasa lebih damai, setiap napas lebih ringan. Namun perjalanan menuju keyakinan yang kokoh bukanlah jalan singkat. Ada banyak hal yang harus ia pelajari, dan lebih banyak lagi yang harus ia hadapi, terutama dari dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Hari itu, Adrianus duduk di beranda masjid kecil tempat ia pertama kali mengucap syahadat. Angin sore mengelus wajahnya lembut. Di sampingnya, Ustaz Rahman memegang sebuah mushaf kecil. "Bagaimana syalatmu, Adrian?" tanya sang ustaz dengan suara lembut. Adrianus tersenyum malu. "Pelan-pelan, Ustaz. Kadang saya lupa urutannya. Tapi, saya ingin bisa. Setiap kali saya sujud, hati saya terasa tenang sekali." Ustaz Rahman menepuk bahunya. "Tak ada yang sempurna di awal, Nak. Bahkan para sahabat dulu belajar bertahap. Yang penting hatimu tulus mencari Tuhan." Kedua mata Adrianus sedikit berkaca. Ia tak pernah membayangkan seseorang akan begitu sabar mengajarinya dari nol. Hidupnya sebagai pilot penuh kedisiplinan dan aturan ketat. Tapi justru dalam urusan agama inilah ia merasa seperti bayi, baru belajar berjalan. Setiap kali ia sholat, ia merasa seluruh beban dunia terangkat. Gerakan rukuk dan sujud memberikan rasa tunduk yang belum pernah ia rasakan. "Mengapa selama ini aku begitu keras kepala?" gumamnya suatu waktu. "Padahal ketenangan ini selalu menunggu aku membuka pintu." Namun istilah membuka pintu itu ternyata bukan perkara sederhana. Beberapa minggu setelah ia masuk Islam, berita itu sampai ke telinga keluarganya di pedalaman Kalimantan. Ibunya menelepon dengan suara bergetar. "Lintar, apa benar kau masuk agama lain?" Hati Adrianus mencelos. "Bu, saya ingin menjelaskan." "Kenapa, Nak? Apa yang kurang dari ajaran kita?"
Apa yang membuatmu meninggalkan iman keluarga? Suara ibunya terdengar seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Adrianus menutup mata, menahan sesak. Bu, saya tidak meninggalkan kalian. Saya tetap anak mama. Saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Apa kami tidak cukup membuatmu damai? Kalimat itu menghantam hatinya. Bukan begitu, Bu. Tapi ibunya terlanjur menangis. Mama butuh waktu. Tolong beri Mama waktu. Telepon terputus. Adrianus terduduk lemas. Di masjid, ia menceritakan semuanya kepada Ustaz Rahman. Ini bukan tentang agama saja, Ustaz, tapi tentang keluarga. Saya takut kehilangan mereka. Sang Ustaz menatapnya penuh kasih. Islam tidak pernah meminta anak memutus orang tua. Justru engkau harus lebih lembut daripada sebelumnya. Tunjukkan perubahanmu lewat sikap, bukan debat. Adrianus mengangguk pelan. Ia mulai mengerti, perjalanan spiritual bukan hanya tentang menemukan cahaya, tapi juga menjaga agar cahaya itu tidak padam oleh ujian-ujian dunia. Suatu sore, Adrianus mendapat kabar bahwa Aisyah kembali ke Balikpapan. Ada perasaan hangat di dadanya mendengar kabar itu. Bukan cinta romantis, tapi rasa hormat dan terima kasih yang dalam. Ia ingin bertemu untuk mengungkapkan betapa besar pengaruh kehadirannya terhadap perubahan hidupnya. Ia mengirim pesan. Aisyah, jika tidak keberatan, saya ingin bertemu. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Tak lama kemudian, Aisyah membalas. Insya Allah. Besok sore saya ada di masjid dekat rumah sakit. Kita bisa berbicara di sana. Keesokan harinya, Adrianus datang dengan hati berdebar. Ia melihat Aisyah duduk di serambi masjid, memegang buku catatan. Ketika ia mendekat, Aisyah tersenyum lembut seperti biasa. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam, Aisyah. Mereka duduk berhadapan. Adrianus menarik napas panjang. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin ini terdengar berlebihan, tapi Anda adalah perantara cahaya dalam hidup saya. Tanpa ketenangan Anda, mungkin saya tidak akan pernah mencari kebenaran. Aisyah menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kapten, manusia hanya perantara. Yang membolak-balikan hati adalah Allah. Saya tidak melakukan apa-apa. Hidayah itu milik Anda. Namun Adrianus menggeleng. Anda memberi saya contoh. Saya melihat kedamaian Islam melalui diri Anda. Itu yang mengetuk hati saya. Aisyah tersenyum tipis. Kalau begitu, sekarang giliran Anda yang menunjukkan kedamaian itu kepada orang lain. Kata-kata itu melekat di hati Adrianus. Ia menyadari bahwa perjalanan menjadi muslim bukan hanya tentang dirinya. Ia harus membawa cahaya itu ke sekelilingnya, melalui sikap, perilaku, dan tutur kata. Beberapa bulan berikutnya, perubahan Adrianus mulai terlihat di lingkungan kerjanya. Ia menjadi lebih sabar saat mengajar kopilot junior. Ia lebih tenang menghadapi turbulensi maupun masalah teknis. Ia lebih sering tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada pramugari. Rekan-rekannya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kapten sekarang lebih damai. Ya? Komentar salah satu pramugari. Iya, kayak ada aura tenang gitu. Jawab yang lain. Adrianus hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hati ia berkata, inilah Islam. Inilah ketenangan yang selama ini kucari. Ia bahkan mulai istiqomah sholat 5 waktu meski harus mencari ruangan kecil di bandara atau pesawat. Suatu hari, kopilotnya berkata, Kapten, saya salut. Dengan jadwal sepadat ini, Kapten masih bisa sholat. Adrianus tersenyum tenang. Justru karena sibuk, saya perlu sholat. Tanpa itu, saya kehilangan arah. Di antara seluruh perjuangan itu, hal tersulit tetaplah keluarganya. Namun sedikit demi sedikit, ibunya mulai luluh. Adrianus selalu pulang setiap ada waktu libur, membantu pekerjaan rumah seperti dulu, menunjukkan bakti lebih besar daripada sebelumnya.
Suatu malam, ketika mereka makan di meja kayu rumah lama, ibunya menatapnya lama. "Lintar, Mama lihat kamu berubah," katanya pelan. Adrianus menelan ludah. "Berubah bagaimana, Bu?" "Dulu kamu keras kepala. Sekarang kamu lebih lembut, lebih perhatian. Mama pikir, kalau agamamu yang baru membuatmu seperti ini, mungkin bukan hal buruk." Air mata Adrianus menitik. Ia menggenggam tangan ibunya. "Bu, saya tetap anak Mama. Islam tidak mengubah cinta saya kepada keluarga." Ibunya tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. "Mama bangga padamu, Nak." Malam itu, Adrianus menangis dalam sujud. Untuk pertama kalinya sejak masuk Islam, ia merasa benar-benar pulang, not hanya kepada Tuhan, tapi kepada keluarganya juga. Hidup Adrianus kini bukan lagi sekadar tentang menerbangkan pesawat di langit, tetapi tentang menerbangkan hatinya menuju Tuhan. Ia sering duduk sendiri di bandara, memandang pesawat yang lepas landas, lalu berbisik, "Ya Allah, Engkau telah membawaku jauh, lalu mengembalikanku kepada cahaya. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur." Di hatinya, satu hal semakin jelas. Ia memang ditakdirkan terbang tinggi, tapi bukan hanya dengan sayap pesawat, melainkan dengan sayap iman yang kini membawanya menuju cahaya tanpa batas. 2 tahun telah berlalu sejak Adrianus, sang pilot keturunan Dayak, mengucap syahadat. Hidupnya kini benar-benar berubah. Ia bukan hanya seorang penerbang, tetapi juga seorang pembawa pesan tentang kedamaian dan kasih sayang dalam Islam. Hatinya semakin tenang, dan langkahnya terasa ringan dalam setiap perjalanan. Kini setiap kali ia mengenakan seragam pilot dan melangkah ke kabin pesawat, ia selalu memanjatkan doa dalam hati. "Ya Allah, jadikan setiap penerbangan ini aman, jadikan setiap langkahku sebagai ibadah." Para kru dan rekan kerjanya sudah tahu bahwa Kapten Adrianus punya kebiasaan baru sebelum lepas landas. Ia menutup mata sejenak, melafalkan doa dengan suara lirih. Bahkan banyak yang ikut menunduk menghormati. Suatu hari, setelah mendarat di Kuala Lumpur, seorang pramugari muda menghampirinya. "Kapten, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu," jawabnya sambil tersenyum. "Saya dengar Kapten dulu bukan Muslim, tapi sekarang terlihat sangat yakin. Apa yang membuat Kapten benar-benar mantap memeluk Islam?" Adrianus menatap langit biru di luar jendela bandara. "Karena saya pernah mencari kesalahan Al-Quran, tapi justru menemukan kebenaran. Saya pikir saya akan membuktikan kelemahannya, tapi malah saya yang kalah oleh keindahan dan kebenarannya." Pramugari itu terdiam, matanya berkaca. "Terima kasih, Kapten." Kata-kata itu membuat saya berpikir. Adrianus tersenyum lembut. Kadang Allah menuntun kita melalui hal-hal yang tak kita duga. Yang penting, teruslah mencari dengan hati yang jujur. Ia tidak lagi berdebat atau menggurui siapapun. Ia tahu, hidayah datang dari keikhlasan hati, bukan dari paksaan logika. Dan kini, ia ingin menjadi teladan yang hidup, bukan pengkhotbah yang banyak bicara. Suatu malam, ia diundang menjadi pembicara di sebuah acara komunitas mualaf di Balikpapan. Tema acaranya, menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup. Saat berdiri di depan hadirin, Adrianus mengenakan baju koko putih sederhana. Suaranya bergetar saat mulai bercerita. "Saya dulu seorang yang sombong. Saya pikir, dengan ilmu penerbangan dan posisi saya bisa mengendalikan segalanya. Tapi saya lupa, udara yang menopang pesawat pun ada dalam kendali Tuhan." Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. "Saya masuk Islam bukan karena kalah debat. Saya masuk Islam karena saya kalah oleh ketenangan." Saya melihatnya dari cara seorang muslimah tersenyum, dari sabarnya ia menjawab pertanyaan saya, dari caranya menunduk tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Dari sanalah saya tahu, agama ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang ketundukan kepada Yang Maha Tinggi. Suasana ruangan hening. Beberapa orang tampak menyeka air mata. Seorang bapak tua berbisik lirih, "Subhanallah."
Adrianus melanjutkan, dan yang paling saya syukuri, Islam mengajarkan saya untuk tetap berbakti pada orang tua, meski mereka berbeda keyakinan. Saya belajar bahwa cinta tidak hilang hanya karena perbedaan. Justru cinta itu menjadi ujian seberapa besar kita memegang akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Sorak, Allahu Akbar, menggema lembut di ruangan itu. Banyak yang mendatanginya setelah acara, sekadar ingin berjabat tangan. Salah satu peserta, seorang pemuda yang baru 2 minggu menjadi mualaf, memeluknya erat. Terima kasih, Kapten. Saya sering ragu, tapi kisah Anda membuat saya kuat lagi. Adrianus tersenyum, menepuk bahunya. Jalan ini tidak mudah, tapi tenanglah. Setiap langkah kita selalu ditemani oleh cahaya. Beberapa bulan kemudian, Adrianus menerima kabar bahagia. Ibunya datang ke Jakarta untuk menjenguknya. Ia menjemputnya di bandara, mengenakan pakaian rapi dan membawa bunga kesukaan ibunya, anggrek putih. Saat melihat putranya dari jauh, sang ibu menangis. Ia memeluk Adrianus erat tanpa berkata apa-apa. "Bu, saya kangen," bisik Adrianus dengan suara bergetar. "Iya, Nak, Mama juga. Lama sekali kita tidak bertemu." Tanpa air mata, mereka kemudian makan malam di rumah Adrianus. Ibunya memperhatikan setiap sudut rumah. Ada kaligrafi bertuliskan Bismillah, ada sajadah di ruang tamu, dan suara lantunan Al-Quran dari speaker kecil. Tapi tidak ada rasa asing di wajahnya, hanya ketenangan. "Nak, Mama lihat kamu bahagia sekarang," ucapnya perlahan. "Saya memang bahagia, Bu. Tapi saya paling bahagia kalau Mama juga tenang." Ibunya menatapnya lama, lalu berkata dengan lembut, "Mama mungkin belum siap mengikuti jalanmu, tapi Mama melihat agama ini membuatmu lebih baik. Itu cukup bagi Mama." Air mata Adrianus mengalir tanpa bisa ditahan. Ia bersujud setelah ibunya tidur malam itu, bersyukur atas segala hal, hidayah, keluarga, dan kedamaian yang kini menjadi bagian hidupnya. Beberapa waktu kemudian, ia mendapat penugasan baru, penerbangan lintas benua menuju Jeddah. Bagi Adrianus, ini bukan sekadar misi kerja, tapi juga perjalanan spiritual, karena untuk pertama kalinya, ia akan menginjak tanah kelahiran Islam. Saat pesawat mendarat di Bandara Jeddah, hatinya bergetar. Ia mengambil cuti 1 hari untuk pergi ke Makkah. Saat melihat Ka'bah berdiri tegak di hadapannya, ia tak mampu menahan tangis. "Ya Allah, inilah rumahmu yang dulu hanya kubaca dalam Al-Quran yang ingin kuhina. Tapi kini, aku datang sebagai hambamu yang hina memohon ampun." Air matanya jatuh ke lantai Masjidil Haram. Ia berdoa lama, seolah ingin menebus semua kesalahan masa lalunya. Dalam doanya, ia teringat semua hal. Aisyah, sang ustaz, ibunya, dan perjalanan panjangnya mencari kebenaran. Ketika ia berjalan mengelilingi Ka'bah, hatinya berbisik pelan. "Dulu aku mencari kelemahan Al-Quran, tapi ternyata kelemahan itu ada di diriku sendiri." Sekembalinya ke Indonesia, Adrianus mulai aktif dalam komunitas mualaf. Ia tidak pernah berhenti mengingatkan orang lain bahwa iman adalah perjalanan, bukan tujuan yang statis. "Islam tidak membuat hidup kita bebas dari ujian," katanya suatu kali dalam kajian, "tapi Islam membuat kita tahu cara menghadapi ujian dengan hati yang tenang." Suatu malam, ia menerima pesan dari Aisyah yang kini tinggal di luar negeri. "Kapten, saya dengar Anda banyak membantu mualaf baru. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Terima kasih sudah menjadi bukti bahwa hidayah itu nyata." Adrianus tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas singkat, "Semoga kita sama-sama menjadi saksi bahwa Allah selalu punya cara lembut untuk menuntun hati yang keras." Beberapa tahun berlalu. Rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya tetap hangat. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pilot handal, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang mengajarkan kedamaian dan ketulusan. Suatu pagi, sebelum berangkat terbang, ia berdiri di landasan sambil menatap matahari terbit. Cahaya keemasan itu memantul di sayap pesawatnya. "Dulu aku terbang untuk mengejar langit," gumamnya pelan,
Sekarang aku terbang untuk mendekat pada yang menciptakan langit. Ia menutup mata sejenak, lalu melangkah mantap ke kokpit. Suara mesin mulai menderu, dan pesawat perlahan meninggalkan daratan. Dari ketinggian, ia menatap awan putih yang berarak lembut. Di dalam hati, hanya satu kalimat yang ia bisikkan. Ya Allah, Engkau telah menuntunku dari gelap menuju cahaya. Jadikan sisa hidupku sebagai penerbangan menuju surgamu. Dan di sanalah, di antara langit dan bumi, Kapten Adrianus benar-benar merasa bebas. Karena kali ini, ia tidak hanya terbang dengan sayap logam, melainkan dengan sayap keimanan yang membawanya menuju keabadian.